Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kembali bersama saya Ivan. Pada video kali ini kita akan melanjutkan tips dan trik terkait tentang bagaimana cara menjawab atau mengetahui serta mengidentifikasi cara-cara penyelesaian dari tipe soal deret angka. Untuk bagian pertama, teman-teman bisa lihat pada video sebelumnya yang telah saya tuliskan linknya di link deskripsi di bawah. Kemudian pada bagian kedua ini kita akan mengetahui bahwa terdapat model baru yang model soalnya itu atau tipe soalnya sama sekali jauh berbeda dengan tipe soal pada video yang telah saya bahas di bagian yang pertama. Oleh karena itu langsung saja kita masuk ke pembahasan soal yang pertama. Baik, berbeda pada tipe soal yang saya buat pada video pertama, yang dimana angka yang tidak kita ketahui itu berada pada bagian akhir. Nah, sedangkan untuk tipe soal ini adalah kita disuruh untuk menemukan angka yang hilang dari deretan-deretan angka yang telah diberikan, yang dimana posisinya itu bisa saja berada di awal ataupun di tengah. Jadi prinsipnya masih tetap sama, yakni kita harus mencari pola apa yang berada pada deret sebelum angka yang tidak diketahui dan setelah angka yang tidak diketahui. Nah, jawabannya itulah pasti menghubungkan antara deret yang sebelum dan deret yang setelahnya. Tanpa basa-basi, di sini untuk soal nomor 1 kita diberikan deretan angka, ada angka 3, 6, 8, 11, 13, kemudian ada 2 angka yang hilang, lalu dilanjutkan lagi dengan angka 21, 23, 26, dan 28. Kemudian kita diberikan 4 buah opsi jawaban ya, ada yang A, 15, 20, B, 17, 15, C, 16, 18, atau KD, 14, dan 19. Oke, sebelum kita bahas, mungkin teman-teman bisa pause video ini, lalu teman-teman coba mengerjakan secara mandiri. Setelah itu kita akan bahas secara bersama-sama. Baik, jadi langkah pertama kita tuliskan ulang dulu kembali soalnya. Oke, lalu kita coba mengidentifikasi dengan cara melakukan operasi pengurangan atau penjumlahan ya di antara masing-masing angkanya. Kenapa? Karena kita lihat bahwa jarak antara satu angka dan angka yang lainnya itu dia relatif dekat. Oleh karena itu, kalau bukan penjumlahan, pastilah pengurangan. Dari angka 6, 3 itu dia memiliki selisih sebanyak 3. Kemudian dari 8 ke 6, dia memiliki selisih sebanyak 2. Nah, kita lihat lagi. Untuk angka 11 ke angka 8, dia memiliki selisih sebanyak 3. Nah, berarti sudah berpola ya teman-teman. Tambah 3, kemudian tambah 2, dan tambah 3. Berarti kita bisa tuliskan dari 3 ke 6 itu kita jumlahkan dengan 3, lalu 6 ke 8 kita tambahkan dengan 2, lalu 8 ke 11 kita tambahkan dengan 3, serta dari 11 ke 13 itu kita tambahkan dengan 2. Nah, sampai di sini kita melihat lagi deretan angka yang paling belakang. Apakah polanya sama dengan deretan angka yang berada pada bagian depan? Kita lihat dari 21 ke 23 itu dia ditambah 2, oke. Kemudian 23 ke 26 itu kita tambahkan 3. Kemudian dari 26 ke 28 itu kita tambahkan 2. Nah, sehingga terlihat bahwa pola dari deretan angka ini adalah plus 3, plus 2, plus 3, plus 2. Oleh karenanya, angka yang pertama yang kita cari itu, setelah kita plus 2-kan, maka akan kita tambahkan dengan 3. Maka kita dapatkan 16. Lalu, kita dapatkan lagi untuk angka selanjutnya itu kita tambahkan 2. Maka kita peroleh 18. Apakah 18 dan 21 ini cocok? Nah, berarti kita harus mencari selisih antara angka 21 dan 18. Dia haruslah bernilai 3. Dan ternyata benar saja bahwa selisih di antara kedua angka tersebut yakni plus 3. Sehingga jawaban yang tepat untuk soal nomor 1 ini adalah opsi pada bagian C. Sekarang
kita masuk ke soal nomor 2. Jadi deretan angka itu dia tidak hanya merupakan bilangan-bilangan bulat ya. Jadi bisa saja itu dia berbentuk ke dalam bentuk pecahan. Nah, kemudian seperti yang kita ketahui bahwa untuk deretan angkanya bisa saja ada tipe pertama, dia pure antara pecahannya itu merupakan suatu bilangan kesatuan penuh. Jadi dia tidak terpisahkan antara deret pecahan, antara deret pembilang dan deret penyebut. Dan tipe yang kedua bisa saja untuk bagian pembilangnya memiliki penyebut tersendiri dan bagian penyebutnya memiliki deretan angka tersendiri. Nah, tergantung bagaimana kita bisa melihat situasi dan kondisinya. Untuk soal nomor 2 ini kita diberikan angka 1/4, 3/7, 5/11, 7/16, lalu ada 11/29 dan ada 13/27. Nah, jadi untuk memudahkan, sebelum dijawab, mungkin teman-teman bisa mengerjakan terlebih dahulu ya, silakan di pause. Oke. Jika sudah menemukan jawabannya, mari kita bahas secara bersama-sama. Jadi seperti biasa, kita tuliskan terlebih dahulu angkanya. Terus pada deretan angka di bagian atas ya, angka 1, 3, 5, 7 itu merupakan angka yang sangat familiar apabila kita sering mengerjakan tipe-tipe soal deret ya. Kemudian ada juga angka 11 dan angka 13. Oleh karena itu kita identifikasi terlebih dahulu deretan angka-angka yang berada di atas. 1, 3, 5, 7 merupakan deretan dari bilangan-bilangan ganjil. Oke, hal ini diperkuat juga dari 11 ke 13 itu merupakan kedua buah bilangan ganjil terdekat. Nah, atau secara matematis itu bisa kita tuliskan ya, dari 1 ke 3 itu tambah 2, 3 ke 5 tambah 2, kemudian 5 ke 7 tambah 2. Jadi semua tambah 2. Dalam artian dua angka terdekat itu kita tambah 2-kan ya untuk mendapatkan angka selanjutnya. Kemudian dari 11 ke 13 juga ya harus kita tambah 2 ya, 11 tambah 2, 13. Nah, berarti opsi yang 9 itu sudah pasti benar, maka opsi bagian B dan C itu sudah keliru. Kenapa kita berani mengatakan benar? Karena sudah jelas keempat angka pertama pada bagian atas dan kedua angka terakhir pada bagian atas itu menunjukkan deretan angka dari bilangan ganjil atau penjumlahan 2 dari angka yang sebelumnya. Kemudian kita identifikasi lagi angka-angka yang berada pada bagian bawahnya. Ada 4, 7, 11, 16, 29, dan 37. Coba kita kurangkan dari 7 ke 4 itu berapa? 3. Kemudian dari 11 ke 7 itu ada 4. Nah, lalu 16 ke 11 itu ada 5. Nah, berarti sudah terlihat polanya. Oke, dia ditambah 3, kemudian ditambah 4, lalu ditambah 5. Sehingga untuk mendapatkan angka yang tidak diketahui, berarti angka 16 ini haruslah kita tambah dengan angka 6. Oke, itu asumsi kita. Nah, kita lihat lagi. Dari 29 ke 37 itu dia ditambah 8. Sehingga kita coba asumsi kita yang tadi, 16 tambah 6 itu kita dapat 22. Dan dari 22 ke 29 itu ada 7 selisih angka. Sehingga berdasarkan kombinasi dari deretan angka pada bagian atas dan deretan angka pada bagian bawah, kita peroleh untuk angka yang tidak diketahui itu adalah 9/22. Sekarang kita masuk ke tipe soal bagian terakhir yang diprediksikan akan muncul ya. Jadi tipe soal ini dia muncul di tes deret angka BUMN kemarin, teman-teman ya. Jadi kita diberikan 3 buah kelompok angka yang dimana antara kelompok angka 1 dan yang lain itu dia saling berhubungan. Nah, tugas kita adalah mencari angka apa yang tidak sesuai dengan deretnya atau pola deretnya. Di sini ada A itu -4, B itu 2, C 7, dan D -1. Nah,
Nah, silakan teman-teman pause, lalu teman-teman mengerjakan secara mandiri. Jika sudah, silakan di play kembali, lalu kita bahas secara bersama-sama. Baik, jadi langkah pertama kita tuliskan kembali deretan angkanya. Oke, nah kita lihat dulu. Dari 1 ke 0 itu selisihnya berapa? Selisihnya 1. Dari 3 ke 1 selisihnya 2. Dari 0 ke 3 selisihnya minus 3. Dari 4 ke 0 itu selisihnya minus 4. Nah, berarti sudah jelas polanya ya teman-teman sekalian. Berarti dari 0 ke 1 kita plus 1. Kemudian dari 1 ke 3 kita plus 2. Lalu dari 0 ke 3 itu kita minus 3 kan. Kemudian kita lihat juga itu dari 0 ke minus 4 ya kita kurangkan 4. Nah, jadi terlihat polanya. Kita plus 1, plus 2, minus 3, minus 4. Maka selanjutnya itu pastilah tambah 5, tambah 6, kurang 7, kurang 8, dan seterusnya. Untuk meyakinkan kita, maka kita bisa mengecek deretan angka yang lain. Jadi untuk kelompok yang ketiga, dari minus 10 ke 0 itu, supaya dia 0, maka minus 10 kita tambahkan 10. Lalu dari 0 ke 11, kita tambah 11. Kemudian dari 11 ke minus 1, pastilah kita kurangkan dengan 12. Sehingga dari deretan angka ini, pola-pola ini, kita lebih yakin lagi bahwa deret yang kita bangun itu atau pola yang kita bangun sudah benar. Maka langkah terakhir adalah kita mencari dari keempat angka yang berada di tengah, yang manakah yang tidak sesuai dengan deretnya. Oke, dari minus 10 ke minus 1 atau dari minus 1 ke minus 10 itu dia minus 9. Kemudian dari 7 ke minus 1 itu dia minus 8. Nah, kemudian seharusnya penghubung antara minus 4 dan 2 itu adalah plus 5 ya. Jadi minus 4 ditambah 5 itu haruslah 1, tetapi di sini 2. Oke, dan misalkan di sini 1, berarti dari 1 ke 7 itu haruslah plus berapa? Plus 6. Oke, nah sehingga dari minus 4 tambah 5 dia haruslah bernilai 1. Tapi di sini bernilai 2. Maka berdasarkan deret ini, jika di sini 1 ya, maka akan menghasilkan pola yang kita harapkan. Minus 4 tambah 5, 1. 1 tambah 6, 7. Tetapi di sini 2. Berarti angka yang salah itu adalah angka 2. Maka opsi yang tepat adalah opsi pada bagian B. Baik teman-teman, jadi itulah 3 tipe soal yang perlu teman-teman waspadai terkait tentang deret angka. Insya Allah jika teman-teman banyak latihan, banyak mengerjakan soal, maka secara tidak langsung bayangan-bayangan pola dari deretan-deretan angka akan muncul di benak kalian. Baik, sekian dari saya. Jika teman-teman ada pertanyaan atau tertarik mengenai konten seperti ini, silakan tuliskan di kolom komentar. Sekian dari saya pribadi, mohon maaf apabila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.